Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abdul Rahman Amnudin. Adik Pak. Oke. Abisar Asirul Asra. Adik Pak. Oke. Aida Tursafila Muhammad. Adik Pak. Aina Talita Safra Nurtan. Adik Pak. Oke, baik. Fani Nur Alia. Adik Pak. Ista Arifba. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kami dan Anak-anakku sekalian masih ingat pelajaran apa yang sudah kita pelajari tentang IPA minggu yang lalu? Masih? Apa? Fotosintesis. Nah, jadi betul apa yang dikatakan temannya tadi bahwa minggu yang lalu kita sudah belajar tentang fotosintesis. Nah, sekarang sebelum kita mulai pembelajaran, kita lakukan ice breaking dulu, ya. Masih ingat lagu Arab Samsam? Masih. Oke, silakan berdiri. Nah, yang menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah melalui stasiun 1, 2, dan 3, peserta didik mampu memahami konsep rantai makanan dengan tepat. Jadi kita sudah bagi menjadi 3 kelompok, ya. Ada stasiun 1, stasiun 2, dan juga stasiun 3. Kemudian dalam bentuk rantai makanan. Di atas ini, ya, yang saya tunjuk itu adalah rantai makanan. Jadi ada yang berfungsi sebagai produsen, ada yang berfungsi sebagai konsumen, dan ada juga yang berfungsi sebagai dekomposer, ya. Jadi ada 3 di sini yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah produsen, yang kedua adalah konsumen, dan yang ketiga adalah dekomposer, ya. Nah, baik. Nah, jadi saya jelaskan sedikit. Ya, ada penjabarannya di sini. Jadi produsen itu adalah penghasil makanan bagi konsumen atau makhluk hidup lainnya. Yang kedua, konsumen adalah makhluk hidup yang memakan makhluk hidup yang lainnya. Konsumen tingkat 1, 2, dan konsumen tingkat 3. Dekomposer adalah makhluk hidup pengurai sisa-sisa bangkai hewan dan tumbuhan. Dan yang terakhir, kita juga paham yang disebut dengan humus. Humus adalah sisa-sisa dari bangkai hewan dan tumbuhan yang sudah terurai. Ya. Jadi sudah paham anak-anak sekalian? Kembali saya tunjukkan di sini. Ya. Kembali saya tunjukkan. Jadi ini adalah rantai makanan untuk ekosistem yang ada di darat. Ada juga ekosistem yang ada di laut. Nah, sekarang anak-anak sekalian saya kasih pertanyaan dulu. Setelah saya berikan penjelasan, apa ada yang bisa menjelaskan kembali apa itu rantai makanan? Ya, silakan. Rantai makanan adalah serangkaian proses makan dan dimakan antara makhluk hidup berdasar urutan tertentu yang terdapat peran produsen, konsumen, dan dekomposer untuk kelangsungan hidup. Iya, bagus. Beri tepuk tangan untuk temannya. 3 kelompok ini saya bagi. Kelompok 1 itu adalah stasiun 1, ya. Kelompok 2 adalah stasiun 2. Kelompok 3 adalah stasiun 3. Nah, apa sih tugasnya masing-masing stasiun atau kelompok? Jadi, khusus untuk kelompok 1, nanti saya akan bagikan bahan bacaan. Jadi silahkan anak-anakku sekalian baca bacaannya. Kemudian ada pertanyaan dalam bentuk teka-teki silang. Itu yang akan kalian jawab. Khusus untuk kelompok kedua, anak-anakku sekalian akan dipandu untuk menonton video yang saya tampilkan melalui slide presentasi. Dari video nanti itu,
anak-anakku dapat buat kesimpulan, bisa dijelaskan kembali menurut bahasanya bersama dengan kelompoknya untuk ditampilkan ke depan. Ya, apa yang sudah kalian lihat berdasarkan video yang sudah kalian tonton. Untuk kelompok ketiga, jadi akan saya bagikan beberapa yang berdiskusi dengan bahan bacaan yang Bapak berikan, ya, untuk menjawab teka-teki silang yang ada di lembar pertanyaannya. Nah, khusus untuk kelompok 2, saya akan pandu untuk menonton sebuah video. Ya, kelompok ketiga, saya bagikan lembar. Ada yang sudah di print out. Jadi silakan anak-anakku sekalian lihat gambar ini, kemudian tentukan, ya, tentukan mana yang bertindak sebagai produsennya, mana konsumen tingkat satunya, mana konsumen tingkat 2-nya, mana konsumen puncaknya, dan mana yang berfungsi sebagai pengurai atau dekomposernya. Ya, setelah ditempel nanti, anak-anakku sekalian nanti juga akan naik persentasekan. Ya, apa yang sudah kalian buat melalui rangkaian gambar yang sudah diselesaikan dengan teman kelompoknya. Baik, ya. Jadi silakan untuk kelompok masing-masing. Kelompok 1 silakan membaca. Kelompok kedua nanti simak videonya. Kelompok ketiga naikkan ya. Oke teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita dapat mengikuti pembelajaran kali ini dengan baik. Nah teman-teman, seperti biasa sebelum kita masuk ke pembahasan, saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita kali ini, yaitu teman-teman mampu mengetahui dan memahami jenis interaksi pada rantai makanan, jaring-jaring makanan, dan piramida makanan dalam sebuah ekosistem. Oke teman-teman, kita masuk di pembahasan yang pertama. Nah sebelumnya ada yang masih ingat apa sih yang dimaksud dengan rantai makanan dalam sebuah ekosistem? Ada yang tahu? Iya betul. Rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan antara makhluk hidup dengan urutan tertentu. Dalam rantai makanan ini, makanan konsumen terbagi menjadi 3 bagian. Apa saja sih? Ada yang tahu? Ya betul, konsumen terbagi menjadi 3 bagian, yaitu konsumen primer, konsumen sekunder, dan konsumen tersier. Nah teman-teman, berikut adalah penjelasan dari masing-masing konsumen berdasarkan tingkatan tersebut. Yang pertama ada konsumen primer. Nah teman-teman, konsumen primer adalah konsumen pertama yang mana ia mendapat energi langsung dari produsen. Contohnya adalah suatu makhluk hidup yang termasuk herbivora seperti sapi, kerbau, kelinci, dan lain-lain. Nah teman-teman, jika dilihat dari ekosistem sawah yang menjadi atau berperan sebagai konsumen primer, apa ya teman-teman? Iya betul, yang berperan sebagai konsumen primer dalam suatu ekosistem sawah yaitu belalang, karena belalang langsung memakan produsen yaitu tumbuhan hijau. Selanjutnya, konsumen yang kedua yaitu ada konsumen sekunder. Nah teman-teman, konsumen sekunder ini merupakan konsumen kedua yang mendapatkan sumber energi atau sampai kembali. Oke. Ya. Oke, berdiri. 1 2, jangan bergerak. Ya. Bergerak yang tertib, bergerak yang tertib. 3, duduk. Nah, silakan lihat pekerjaan temannya. Silakan dilihat pekerjaan di kelompok itu, apa yang mereka tulis, apa yang mereka sudah perbuat di kelompoknya. Sudah dilihat? Perhatikan baik-baik apa yang teman-temannya sudah laksanakan. Oke? Ya, sudah? Sudah dilihat semuanya? Nah, sekarang silakan berdiri kembali. 1. Ya. Rolling lagi kembali ya. 2.
Tiga. Silakan dilihat pekerjaan temannya. Lihat baik-baik, perhatikan apa yang temannya tulis, apa yang temannya sudah kerjakan, ya. Dilihat sebelum temannya paparkan. Sudah? Sudah semuanya? Sudah? Oke. Selanjutnya, berdiri lagi kembali yang terakhir, ya. Satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan membacakan hasil kelompok kami. Mengurai bangkai makhluk hidup dekomposer. Makhluk hidup memakan daging karnivora. Dapat menghasil makanannya sendiri produsen. Makhluk hidup memakan tumbuhan herbivora. Dibutuhkan tumbuhan untuk proses fotosintesis matahari. Untuk makhluk hidup yang berperan sebagai produsen tumbuhan. Hasil penguraian dekomposer yang membuat kandungan humus. 9 makhluk hidup yang berperan sebagai dekomposer jamur. 10 makhluk hidup yang memakan daging dan tumbuhan karnivora. Oke, baik. Silakan duduk kelompok 1. Kelompok 1 sudah paparkan jawabannya melalui teka-teki silang, ya. Nah, ya, kita berikan aplaus dulu untuk kelompok 1 dengan tepuk salut. Ya, tepuk salut. Bagaimana tepuk salut? Ya, tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, baik. Sekarang kita undang kelompok kedua yang tadi sudah menonton video, ya. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 2 akan memaparkan tentang rantai makanan. Rantai makanan yaitu proses makan dan dimakan dalam sebuah ekosistem. Berdasarkan video yang telah kami lihat, maka kami akan menjelaskan tentang beberapa hal terkait rantai makanan, yaitu 1. Produsen adalah organisme yang berperan sebagai penghasil makanan, contohnya yaitu tumbuhan hidup. 2. Konsumen adalah organisme yang memakan organisme lain. Konsumen dibagi menjadi beberapa tingkatan, yaitu konsumen pertama dalam kurung primer merupakan konsumen 1 yang memakan produsen, kelinci, udang, dan lain-lain. Konsumen sekunder organisme yang sumber makanannya yaitu konsumen tingkat pertama, anjing, ular, ikan. Konsumen tingkat tersier merupakan konsumen yang makanan dari konsumen kedua atau biasa juga disebut dengan konsumen puncak. Contoh elang, singa, dan buaya. 3. Dekomposer adalah membantu menguraikan organisme yang sudah mati sehingga dapat dikembalikan ke tanah sebagai unsur hara yang penting untuk pertumbuhan, contoh bakteri, kuman, dan jamur. oke. Jadi demikian tadi pemaparan dari kelompok kedua. Silakan duduk, nah. Ya. Jadi apa yang kelompok 2 tadi sudah simak melalui video sudah dituangkan dalam tulisan, ya, yang dibacakan tadi. Ya, kita berikan tepuk wow, ya. Tepuk wow. W O W Wow. Nah, oke, sekarang kita menuju ke kelompok ketiga. Ya, silakan naik. Ya. Boleh 2 orang yang pegang, 1 orang yang persentase. Nah, silakan dibantu temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan karya teman saya, yaitu yang pertama dari ekosistem sungai. Yang pertama adalah lumpur
mengurai sisa-sisa bangkai hewan, yaitu jamur, kuman, bakteri, yang disebut dekomposesa untuk menjadi protein buat tumbuhan. Oke, jadi yang dipaparkan tadi adalah ekosistem sungai. Masih ada ekosistem yang lain? Oke, silahkan diambil kembali pekerjaannya. Ya, ya tidak usah turun. Ya, tidak usah turun. Jadi silahkan diambil. Ya, silahkan dipegang. Di sini nak, di sini, di depan. Di sini di depan. Silahkan dipresentasikan. Ya, silakan. Padi disebut sebagai produsen. Lalu konsumen tingkat 1 akan memakan padi, yaitu belalang. Lalu konsumen tingkat 2 adalah tikus yang akan memakan belalang. Lalu ada konsumen tingkat 3, ular akan memakan konsumen tingkat 2, yaitu tikus. Lalu ada konsumen tingkat puncak, yaitu elang yang akan memakan konsumen tingkat 3, yaitu ular. Lalu ada dekomposer, yaitu jamur dan bakteri, berfungsi untuk mengurai sisa-sisa bangkai hewan untuk menjadi protein buat tumbuhan. Oke, baik. Satu ekosistem lagi dari kelompok 3. Karena tadi dapat 3 karya ya. Nah, dapat 3. Silakan. Silakan. Ya. Silakan naik. Dibaca saja. Ya, silakan dibaca. Silakan naik. Ya, perwakilan kelompoknya saja 3 orang. Ya, masih ada satu ekosistem ya, yaitu ekosistem hutan. Ya, silakan. Ada produsen. Kita tekan ke atas. Nah, kayaknya anak-anak sekalian agak-agak capek. Nah, maksud saya lihat. Ya, kita ice breaking lagi dulu satu kali. Silakan berdiri. Ya. Mau ice breaking apa? Ya, buka tutup. Baik. Ya, kita lakukan ya. 1, 2, 3. Buka tutup, buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, buka tutup, tangan lagi. Silakan dikerjakan masing-masing. Jangan lupa tulis namanya, ya. Jangan lupa tulis nama ya. Sudah ada semua? Ya. Baik. Sudah cukup? Ya. Oke. Tidak usah terburu-buru bekerja. Ya. Jadi pahami baik-baik apa yang diminta oleh soal. Tadi anak-anakku sekalian sudah melihat ya persentase dari masing-masing kelompok, sudah menonton video, ya. Nah, kemudian sudah mendapatkan bahan ajar melalui penjelasan yang Bapak berikan tadi. Nah, sekarang kita latih pemahamannya kembali. Bagaimana anak-anakku sekalian untuk mengerjakan soal secara individu. Ya, silakan dikerjakan. Kalau ada yang kurang jelas, ada yang mau ditanyakan, silakan angkat tangannya, bertanya. Pak, nomor ini yang kurang, ya, saya tidak paham, bisa dijelaskan. Bagaimana? Silakan, kerja saja. Kalau ada yang sudah selesai, dicek-cek lagi kembali jawabannya, ya. Apa ada yang keliru atau tidak? Biasanya nanti kalau sudah dikumpul baru dikatakan, Pak, oh saya tadi lupa jawab ini, ya. Jadi dicek lagi kembali, Pak, tadi jawaban saya kurang di sini, makanya dilihat-lihat kembali, ya. Mumpung masih ada waktu, jadi anak-anak sekalian masih bisa memperbaiki jika ada jawabannya yang dirasa kurang, ada jawabannya yang perlu ditambah, atau ada jawaban yang memang salah dan harus dikoreksi kembali, ya, harus dibetulkan kembali. Silakan.
Oke, terima kasih kelompok 1. Ya. 2. Kelompok 3. Jadi tugas sudah diselesaikan yang sudah kalian pelajari hari ini. Ya. Ada yang bisa merangkum kegiatan kita hari ini? Apa yang sudah kalian pelajari untuk pelajaran IPA hari ini? Ya. Coba angkat tangan satu orang. Ya, silahkan. Memahami rantai makanan. Memahami rantai makanan. Kemudian yang kedua, apa masih ada yang membuat anak-anak bingung tentang rantai makanan? Tidak ada. Tidak ada lagi. Nah, sekarang kalau tidak ada, saya persilahkan untuk kelompok masing-masing menempelkan hasil karyanya di dinding kelas. Silakan cari tempat kosong. Nah, dengan selesainya tadi anak-anak sekalian menempel hasilnya, ya, saya mau tanyakan dulu, bagaimana sih perasaannya anak-anak sekalian hari ini setelah belajar? Apakah rantai makanan itu sulit atau tidak? Tidak. Apakah proses yang kita lakukan menyenangkan atau tidak? Nah, sekarang saya akan simpulkan materinya. Jadi tadi kita sudah belajar tentang rantai makanan. Apa yang anak-anak sekalian sudah buat itu sudah benar semuanya. Jadi rantai makanan itu yang harus kalian ketahui bahwasanya makhluk hidup ada yang disebut dengan proses makan dan dimakan. Ya, makan dan dimakan. Di dalam proses makan dan dimakan tadi ada yang disebut dengan produsen. Ya, ini ada yang disebut dengan produsen. Saya ulangi kembali sebagai penguatan anak-anakku. Jadi produsen itu adalah yang menghasilkan makanan bagi konsumen atau makhluk hidup. Itu biasanya adalah tumbuhan hijau yang kalian lihat. Konsumen makhluk hidup yang memakan makhluk hidup lainnya. Itu dibagi menjadi beberapa. Ada yang disebut dengan konsumen tingkat 1 atau kebutuhan sekunder, makhluk hidup sekunder. Ya, tadi yang dijelaskan oleh kelompok 2, yang memakan langsung tumbuhan itu konsumen tingkat 1. Ada yang memakan konsumen tingkat 1 itu disebut dengan konsumen tingkat 2. Ada yang memakan konsumen tingkat 2 itu yang disebut dengan konsumen tingkat 3. Kalau masih ada yang memakan konsumen tingkat 3, itulah yang disebut dengan konsumen puncak. Ya, kalau konsumen puncak mati atau meninggal, maka ada lagi yang berfungsi di situ, yaitu bakteri dan jamur. Itulah yang mengurai hewan untuk diubah, ya, atau biasa juga disebut dengan dekomposer. Ya, inilah yang membuat makhluk hidup tadi yang konsumen puncak itu ketika mati dia akan menjadi bangkai, ya, kemudian terurai. Nah, yang terurai tadi itu menjadilah humus. Jadi humus adalah sisa dari bangkai hewan dan tumbuhan yang sudah terurai. Itu bisa digunakan oleh tumbuhan untuk bertahan di hidup atau tumbuh dengan subur. Berlarilah siklusnya kembali. Jadi dikatakan rantai makanan, makan, dimakan. Ya, ingat proses makan dan dimakan. Baik. Nah, sebagai penutup, ya, mari kita berdoa sama-sama. Mari kita berdoa. Saya minta kesediaan satu orang untuk memimpin doa sebelum kita pulang. Ya, silakan naik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bersama-sama membaca doa sebelum pulang. Doa dan dimulai. Bismillahirrahmanirrahim.
anak-anakku sekalian bahwa ketika kita belajar, ya, kita harus mendengarkan apa yang disampaikan oleh guru kita. Ya. Seperti yang anak-anakku sekalian lakukan tadi, ya, belajar dengan bersungguh-sungguh, belajar dengan baik, maka pasti akan mendapatkan hasil yang Baik. Nah, apa yang sudah anak-anak kerjakan hari ini itu akan berfungsi atau berguna untuk lingkungan kita, ya, atau kehidupan kita sehari-hari. Mengetahui proses rantai makanan itu penting loh, ya, sangat penting anak-anakku sekalian. Ya. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa ketika saya lewat ternyata itu adalah produsen. Yang ada di rumah saya ini adalah konsumen. Ya. Yang ada di sini itu juga konsumen. Ini juga konsumen. Tapi ini konsumen tingkat 1, masih ada yang memakan, masih ada yang memakan, masih ada yang memakan. Kalau meninggal diurai, lain lagi ceritanya. Ya. Jadi apa yang anak-anakku sekalian pelajari hari ini betul-betul kalian akan ingat. Jadi suatu saat ketika ada yang bertanya ke anak-anakku sekalian tentang rantai makanan, tidak canggung lagi untuk menjawab. Saya di sekolah sudah diajarkan oleh sama Pak Guru tentang rantai makanan. Saya bisa jelaskan, ini produsennya, ini konsumennya, ya. Ini yang disebut dengan dekomposernya, ya. Jadi harapan Bapak kepada anak-anakku sekalian dapat belajar lagi kembali di rumah, ya, dapat mengulang-ulang kembali materinya, ya, dapat membaca ketika ada waktu luang, jangan cuma bermain, tetapi diulang-ulangi kembali apa yang sudah anak-anakku sekalian pelajari di sekolah, utamanya pelajaran kita hari ini, ya. Semoga apa yang anak-anakku sekalian pelajari hari ini bermanfaat untuk kehidupan anak-anakku sekalian, ya. Sebagai penutup, Bapak ucapkan terima kasih atas partisipasinya, ya. Untuk pelajaran selanjutnya kita akan jelaskan kembali pada pertemuan yang akan datang, ya. Demikian pelajaran kita hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ya. Terima kasih anak-anakku sekalian. Jadi bisa pulang. Ya, silakan. Silakan ambil tasnya. Ya, salaman yang tertib mulai dari kelompok 1.